Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Tidak terasa, kita sudah tiba pada bulan Desember. Dalam liturgi Gereja Katolik, ada sebuah masa dalam menyambut Natal yang dikenal dengan masa Advent. Advent sendiri itu berarti penantian. Penantian akan datangnya Immanuel. Nah, berikut ini adalah catatan saya yang ingin saya bagikan agar kita turut bersama-sama memperhatikan hal-hal apa yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita perjuangkan selama masa Advent ini. Yang pertama, kita mesti memahami bahwa kedatangan Dia yang istimewa itu harus dipersiapkan secara maksimal. Natal adalah sebuah perayaan iman dalam mana Allah menjadi manusia Yesus Kristus. Butuh alokasi waktu khusus untuk mempersiapkan Dia yang spesial atau Dia yang istimewa yang akan datang itu. Tidak ujuk-ujuk langsung merayakan. Adanya masa persiapan itu mendukung makna dari sebuah perayaan. Dan masa Advent merupakan gerakan bersama di dalam kekatolikan agar Natal tidak hanya menjadi perayaan biasa, melainkan menjadi perayaan agung, menjadi bagian dari persiarahan kehidupan iman, menjadi perayaan yang menjadi tonggak sejarah bagi pembaruan hidup kita di setiap tahun. Lagi pula, kesan spesial atau tidaknya kedatangan seseorang itu terlihat dari waktu yang kita alokasikan untuk mempersiapkan kedatangannya, untuk mempersiapkan penyambutannya. Kedatangan seseorang yang spesial itu pasti akan dipersiapkan dengan maksimal. Kalau gubernur saja mau datang ke sebuah desa, pasti kepala desa akan menginstruksikan untuk bersih-bersih desa, pasang umbul-umbul, yang awalnya ada hal-hal yang tidak beres, segera dibereskan, dan lain sebagainya. Masakan untuk Kristus, untuk Allah yang akan datang sebagai manusia, dalam sebuah perayaan iman, tidak kita persiapkan juga di dalam suasana iman. Dalam waktu khusus Advent itulah kita mengarahkan pandangan secara khusus kepada Kristus sembari melihat diri kita sendiri. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kedatangan Kristus itu? Apa saja yang perlu dibereskan untuk menyambut Kristus itu? Jangan sampai kedatangan Kristus menjadi kurang bermakna atau menjadi terganggu karena kurangnya kesiapan dari diri kita. Yang kedua, dalam masa Advent kita akan melihat adanya krans Advent. Adanya krans Advent untuk menjadi penanda bahwa kita sedang berada dalam masa khusus, masa mempersiapkan Natal. Dari minggu ke minggu lilin dinyalakan satu persatu. Setiap orang yang memandangnya mengingat tentang Natal. Sekaligus memiliki ukuran sejauh mana persiapan untuk menyambut dan untuk merayakannya. Saudara-saudari, mengenai sejarah sampai adanya kebiasaan krans Advent di dalam gereja atau dalam rumah-rumah, saudara-saudari dapat mencarinya dalam banyak sumber yang sudah tersedia. Di tempat di mana saya berkarya sekarang, saya menghimbau untuk setiap keluarga itu membuat krans Advent. Dan sebelum tidur atau sebelum beraktivitas pagi hari, mereka dihimbau untuk menyalakan lilin Advent itu, berdoa singkat, doa spontan, atau bisa juga mengucapkan 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, atau doa apapun. Intinya, perhatian kita tidak sampai terlepas atau jangan sampai hilang fokus kita dalam menyambut Natal. Yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan untuk mengisi masa Advent ini? Tentu ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Pertama-tama bagi saya, alokasikanlah waktu lebih banyak untuk hening, untuk tenang. Dalam keheningan itulah kita bisa melihat lebih detail daripada saat kita terlalu riuh atau gaduh. Dalam hening itulah kita bisa bersih-bersih. Pertama-tama bersih-bersih hati dan pikiran. Adanya momen penerimaan sakramen tobat dalam masa Advent adalah bagian dari bersih-bersih itu. Tentu saja program bersih-bersih itu menyangkut juga hal-hal di luar diri kita, seperti membersihkan halaman rumah, membersihkan dalam rumah, salib yang tergantung di rumah, yang mungkin sudah ada sarang tawonnya di situ, atau yang sudah berdebu, dibersihkan. Kita juga bisa turut dalam persiapan di gereja, seperti turut dalam bersih-bersih gereja,
terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti latihan kor, latihan lektor, mazmur, membuat ornamen Natal, kerja bakti, dan lain sebagainya. Dan juga, satu hal yang sangat penting ini, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti pendalaman iman Advent, baik secara langsung, dengan hadir dalam pendalaman di lingkungan, komunitas, atau beberapa rumah, keluarga, ataupun dengan mengikutinya secara online. Dan kebiasaan kita dalam masa Advent ini ada juga yang disebut dengan aksi Natal, atau dalam beberapa tempat disebut dengan amplop Advent atau kotak Advent. Kita juga bisa terlibat dalam berdharma bakti melalui kotak Advent atau melalui amplop Advent ini, aksi Natal kita. Nah, saudara-saudari, itu beberapa hal yang saya pikir catatan yang ingin saya bagikan menyangkut masa Advent. Semoga Natal yang akan kita rayakan menjadi Natal yang istimewa, sungguh-sungguh bermakna, karena kita sudah memulai merayakan itu dengan sebuah persiapan. Ada 4 minggu masa persiapan. Karena itu jangan sampai Anda merayakan Natal dengan perasaan atau dengan suasana batin yang masih belum sungguh-sungguh siap. Ada 4 minggu, sekali lagi, kita bisa bereskan hal-hal yang masih mengganjal, yang masih sulit mengampuni, yang masih iri hati, yang masih punya ganjalan-ganjalan dalam batin. Bersihkanlah dan bereskanlah itu dalam 4 minggu ini. Minta bantuan rahmat Allah sendiri dalam ketenangan, supaya Natal sungguh-sungguh menjadi momen kelahiran baru. Yesus lahir ke dunia, kita pun turut menjadi manusia baru. Sehingga kita memiliki modal yang sangat kuat, memiliki dasar yang sangat kokoh untuk memasuki tahun baru, tahun depan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua.